Halo semuanya, kembali lagi di Bahasa Little Project. Hari ini kita akan memulai satu pelajaran baru. Check this out. Okay, welcome back everyone to Bahasa Project. As you heard, that was my wife, if you remember, from our first episode of Bahasa Project, Real Life Bahasa Indonesia Listening Immersion Program, right? This is our episode 2. So if this is your first time listening to us, you should go back and listen first to our very first episode on Real Life Bahasa Indonesia Listening Immersion. But if you are just too lazy to go there, let me explain to you what is this about. This is obviously going to be a listening immersive program in which my wife Putri and I will speak 100% in Bahasa Indonesia, and we will talk about the topic for at least 5 minutes. And it will be done in fully Bahasa Indonesia using natural speed, natural way of talking so that you are accustomed to listening to Bahasa Indonesia. Of course, that being said, we are assuming that you have already at least a basic understanding of Bahasa Indonesia. And if you haven't, you should join our complete Bahasa Little Project courses in which we teach you everything, and you will be able to talk to me and ask any questions you want. And it is only $69 per month, the cheapest out there. You will get video courses, you will get the transcript and the analysis of this lesson. Also, you will get an intensive speaking class directly with me. So no, do not wait any longer. Email me if you want to join. It is only $69 per month. Okay, now let's talk in Bahasa Indonesia. Today or tonight, really, in Bali here is a very, it's almost 10 p.m., but we are just excited to create this lesson. So now we are going to talk about Bahasa Indonesia for lovers. Okay, so again, we are now going to speak fully in Bahasa Indonesia. Let's get started. Mi, gimana kira-kira ungkapan-ungkapan lah dibilang yang paling sering digunakan kalau orang-orang lagi jatuh cinta, lagi kasmaran, lagi eh, ya bilang lagi pacaran lah dalam dalam bahasa Indonesia. Apa kira-kira ungkapan yang sering dibilang atau digunakan? Aku sayang kamu. Apa lagi? Aku cinta kamu. Heeh. Kira-kira ada bedanya nggak sih aku sayang kamu sama aku cinta kamu atau sama aja? Ya, aku cinta kamu terlalu baku ya. Heeh. Jadi lebih lebih manis kalau dia bilangnya aku sayang kamu Heeh. daripada aku cinta kamu. Oke. Jadi kayaknya lebih casual Iya, ya, lebih bilang casual. aku sayang kamu. Ya, kalau misalnya nembak cewek lah, dari sisi seorang cewek, apa kata-kata yang mami expect kalau seseorang nembak cewek? Kamu mau nggak jadi pacarku? Hmm. Nembak itu apa sih sebenarnya bahasa bahasa yang bakunya? Kebayang nggak? Apa ya? Kayak Nembak. proposing kan, kayak kayak minta seorang jalan bareng. Hmm, Jadi mengungkapkan rasa sayang lah mungkin iya. kan. Apalagi ungkapan-ungkapan yang sering digunakan oleh seorang yang udah pacaran. Sayang tentu saja. Kamu lagi ngapain? Nah itu kan, itu Iya, ungkapan yang sangat-sangat sering dipakai. Kamu lagi ngapain sekarang, terutama ketika chattingan kan? lagi di mana? Sama Nah, siapa? sering nggak ketika pacaran SMS-an? Lebih sering Nah, ketimbang sekarang udah nikah. apa namanya? Tapi waktu kita dulu nggak SMS-an ya, udah chattingan ya. Chattingan Udah ya, udah udah lumayan ada sosial udah media. lewat WhatsApp. Mm, mm, mm. Kalau pacaran, menurutmu dalam budaya Indonesia wajar nggak sih? Terutama sekarang anak-anak muda, mami sering lihat anak-anak muda pacaran nggak di jalan-jalan? Atau merupakan hal tabu itu pacaran? Kayaknya kalau di Indonesia sekarang udah lumrah ya orang pacaran ya. Heeh, Udah kalau masih zamannya mami dulu masih backstreet backstreet lah ya, heeh, sama orang tua. Tapi kayaknya sekarang udah lebih lebih terbuka kayak buat pacaran. heeh, Malah kalau dilarang-larang malah nanti melakukan hal yang enggak orang-orang. heeh, heeh, Jadi kayak ya udah biasa aja ya pacaran. Jalan heeh, sama pacar, bawa heeh, pacar ke rumah. heeh. Pernah nggak Nah, dimarahin orang tua misalnya ketika mau pacaran? Karena mungkin terlalu dekat, mungkin terlalu intens.
Walaupun mungkin itu bukan ceritanya Mami, pernah nggak dengar temenmu mungkin yang terlalu intens pacaran sampai orang tuanya marah? Enggak, enggak, Enggak ya? enggak sampai yang marah sih, enggak. Malah direstuin tuh lumayan banyak. Oh iya, Iya, kayak udah pacaran lama, udah sering ke rumah, orang tuanya udah sering kenal jadinya. Jadi udah dianggap anak sendiri gitu aja. apa kira-kira kalau misalnya putus, apa kira-kira ungkapan yang sering dipakai kalau orang mau putus? Putus itu sendiri kayaknya tentu merupakan sebuah ungkapan kan. Kayak Iya, kita putus ya, mana yang lebih sering? Kita bilangnya aku putus ya sama kamu atau kita putus aja? kita putus aja. Ya, kita putus aja ya. Apa Iya. menurutmu fungsi aja di sana? Kayak sebenarnya cuma satu orang yang pengen putus kan, Hmm, tapi jadinya itu keputusan bersama. mm-mm. Jadi Kita menurut putus aja jadi ini. menurutmu aja itu apa fungsinya di sana? Karena ingin menyampaikan bahwa ini merupakan keputusanku doang gitu. Enggak itu dah biar terlihatnya lebih jadi keputusan berdua Mm. gitu. Jadi aku dan kamu udah sepakat ya Jadi kalau kita menurutku putus. aja itu kayak membuatnya lebih lembut. Jadi nggak Mhm, terlalu memaksakan kita putus. Kalau kayak gitu kayaknya kesannya marah. Jadi kalau kita bilangnya kita putus aja ya, itu kayak ngajain gimana. Tapi emang itu sebenarnya udah bulat keputusan dari yang ngomong. mhm, Cuma biar memperhalus biar nggak berantem. mhm. Berantem juga sebenarnya sebuah ungkapan kan, ungkapan khusus untuk orang-orang yang lagi pacaran. Berantem nih. Pernah nggak lihat temenmu berantem atau mami mungkin dulu pernah berantem karena hal yang bener-bener kayak dramatis lah berantemnya sampai jambak-jambakan atau sampai cakar-cakaran sama pacar atau mantannya. Enggak sampai lah kayaknya, jambak-jambakan. Mmm, apa ya, marahan, ditampar Hah? mungkin. Pernah ditampar? Bukan mami ya, Oh orang iya. lain ya. Ah, Marahan di depan umum, cowoknya ditampar, cowoknya disiram pakai air gara-gara selingkuh. pernah lihat? Oh iya, bilang inisialnya lah dari tempat tinggalmu Enggak, temen sekolah teman kayaknya tuh, sekolah. lagi Inisialnya apa? sekolah. Ad siapa ya? Z. Z. Bilang dah si Mawar. Sampai gimana? Sampai nampar. Iya, Oh cerita pokoknya. itu ya yang tiga serangkai itu yang mami dulu sempat Iya, ini. Oh itu. itu juga sedikit dramatis. Hmm. Jadi kayak, apa ya, ada orang ketiga, Mm-mm. karena selingkuh kan, jadi ada orang ketiganya. Jadi yang cewek kesel, ketahuan yang cowok, akhirnya dilabrak, Nah, dilabrak, dilabrak itu ungkapan kan? ya, Iya, dilabrak. Jadi yang pacar yang sebenarnya datang apa menemui selingkuhannya, terus mm-mm. di ya mereka cekcok gitulah jadinya Mm-mm. langsung dikonfront, "Ngapain kamu pacaran sama pacarku?" Lalu akhirnya Gitu. gimana? Akhirnya ya nangis yang pacar aslinya. Akhirnya putus kayaknya mereka bertiga tuh. Akhirnya Heeh, sekarang gimana? Udah karena pada nikah? ketahuan. Nggak tahu udah nggak denger lagi kabarnya. Hmm. Dulu gitu. Terus apa lagi? Hah. Apa lagi ya? Kalau drama atau film tentang percintaan yang menurut mami paling recommended apa dalam bahasa Indonesia? Habibie Ainun. Oh iya itu Habibie bagus Ainun. ya. Bagus. Satu Aku dua kayaknya tiga udah aku nonton nonton. deh kayaknya, tapi kayaknya nggak terlalu enjoyable. Tapi Iya. menurut mami gimana? Bagus? Oh, suka Habibie Ainun. Apa yang paling membekas? Di apa, kayak digambarkan sebagai cinta sejatinya Ibu Ainun, walaupun Ibu Ainun udah meninggal, Habibie-nya masih Iya, buat mengenang. yang belum tahu mungkin Mami bisa jelasin dikit Pak Habibie itu siapa? Habibie itu Mantan. mantan presiden Beliau ke ya almarhum Pak Habibie ya. Iya kan? Mohon maaf Pak Habibie. Iya Pak Habibie kan udah almarhum. iya kan? Iya. Hmm, Bu Ainun juga udah. Bu Ainun udah. Iya, sudah. Semoga mereka tenang. Iya, cinta sejati lah ya Mm-mm. di itu.
Ikuti jejaknya Apalagi selain movie itu yang mungkin keren menurut kami? movie Indonesia Iya. tentang cinta. Heeh. Eh, apa ya? Eh, Sweet Fortier. Apa tentang apa tuh? Jadi itu ceritanya tentang pasangan yang sudah lama menikah Heeh. tapi belum punya anak, terus sibuk dengan kesibukannya masing-masing, Heeh. akhirnya nemuin titik jenuh, cerai. Heeh. Oh, karena nggak punya anak. Cuma balik lagi. Iya, cuma karena Ya, itu deh salah satunya karena nggak punya anak susah kalau ya nggak punya kayak anak. drama-drama konflik-konflik percintaan gitulah. Sweet Mm-mm. Fortier. Suka karena yang mainnya Reza Rahardian. Nah, itu salah satu aktor yang paling Ya bagus lah. banyak punya gini peran kayaknya ya. Iya, banyak punya movie, Ya, banyak film lah di Indonesia. oke. Tuh. Ya, ada hal yang pengen ditambahkan tentang ungkapan atau frase-frase bahasa Indonesia yang digunakan dalam percintaan? Ada nggak hal lain sebelum kita akhiri? Enggak sih. Oke. Beda aja. Oke, jadi makasih Mami, kita udah ngobrol sekitar 8 menit dalam bahasa Indonesia. So yeah, there you go, guys. So we have spoken for about 7-8 minutes in Bahasa Indonesia fully, and I hope that you have enjoyed this and immerse yourself in Bahasa Indonesia listening. And again, if you want to boost your Bahasa Indonesia, you should really join thousands of people who have benefited from our complete Bahasa course. It is only $69 now per month, and you will get the video course, a lot of books, okay, a complete guidance on grammar and vocabulary, and you will talk to me personally. We will meet in our intensive speaking class and discuss all about your pronunciation. We will check your grammar, so it will be super fun. Email me if you want to join, or you can DM me on Instagram at Bahasa Little Project to get a free comprehensive fluency test of Bahasa Indonesia. So yeah, there you go. I hope that you have find this useful. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Iya, terima kasih dan sampai jumpa.